Pernah nggak sih kamu belajar udah lama banget tapi hasilnya zoom? Udah dicatat rapi, nonton video atau ikut diskusi, tapi tetap aja nggak nyantol. Nah, bisa jadi kamu belum belajar sesuai dengan gaya belajar kamu. Di video ini kita bakal cari tahu gaya belajar kamu dan kasih tips belajar yang sesuai dan belajar efektif dan gak buang-buang waktu. Yuk mulai. Sebelumnya kenalin aku Akila, mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2022 dan aku sering bahas buka buku, perspektif atau pendidikan. Dalam dunia psikologi pendidikan dikenal ada 3 gaya belajar utama yang disebut teori FOK, visual, auditory, dan kinestetik. Setiap orang punya cara unik dalam menyerap informasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu visual atau belajar lewat penglihatan. Tipe ini suka banget dengan gambar, diagram warna, dan catatan visual. Mereka lebih paham kalau melihat langsung info secara visual dibanding hanya mendengar. Yang kedua ada auditory atau belajar lewat pendengaran. Gaya ini lebih nyaman mendengarkan. Mereka lebih mudah paham materi kalau dijelaskan lewat suara seperti diskusi, penjelasan guru, atau podcast. Yang ketiga ada kinestetik atau belajar lewat gerakan atau praktik langsung. Nah, yang ini suka banget bergerak dan praktik. Mereka belajar lebih optimal dengan simulasi, eksperimen, atau langsung terlibat aktif. Nah, sekarang kamu udah tahu nih teori dasar dari gaya belajar. Tapi gimana sih bentuk nyatanya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk lihat. Visual. Halo, aku Cilo, mahasiswa ekonomi yang punya gaya belajar visual. Buat aku, tulisan doang itu membosankan. Aku suka ngubah materi jadi gambar. Kamu kayak aku, gaya visual, ini tips belajar untuk visual. Yang pertama, gunakan sistem kode warna untuk tiap jenis informasi. Contoh, hijau untuk rumus, pink untuk fakta penting. Yang kedua, buat wall of concept. Di dinding kamar, isi dengan mind map materi kuliah. Yang ketiga, ubah materi ke bentuk visual. Flowchart, sketsa, timeline ekonomi, bahkan meme edukatif. Yang keempat, gunakan aplikasi visual seperti Canva atau Notion dan tambahkan emoji atau icon untuk mengingat poin penting. Yang kelima, gunakan subtitle saat nonton video pembelajaran. Subtitle bantu proses teks secara visual. Auditory. Aku kira dulu aku maksa banget nulis-nulis, tapi tetap aja gak masuk. Akhirnya aku sadar aku tipe auditory. Sekarang aku dengerin materi lewat podcast dan suka baca sambil disuarain pelan-pelan. Pas belajar bareng teman, aku paling cepat nyambung kalau mereka jelasin sambil ngobrol. Kalau kamu mirip sama aku, ini tips untuk auditori. Yang pertama, dengerin rekaman materi saat jalan kaki atau commuting. Yang kedua, buat podcastmu sendiri. Jelaskan materi dalam 5 menit dan dengerin ulang. Yang ketiga, belajar sambil mengajarkan orang lain secara verbal. Yang keempat, ikut komunitas diskusi atau ngobrol. Yang kelima, pakai aplikasi text to speech untuk mengubah teks jadi suara. Kinestetik. Halo, aku Kile yang punya gaya belajar kinestetik. Teori doang itu bikin ngantuk, tapi kalau aku langsung praktik, semua langsung masuk ke otak. Kalau kamu punya gaya belajar kayak aku, ini tips untuk kinestetik. Yang pertama, belajar lewat praktik nyata. Bisa simulasi bisnis, proyek kelompok, atau riset pasar. Yang kedua, sering berpindah tempat belajar. Otakmu itu suka sensasi baru. Yang ketiga, sambil belajar. Gerakin tubuh, coret-coret papan tulis, jalan sambil ngafal. Yang keempat, pakai alat bantu nyata. Koin untuk belajar ekonomi mikro, kalkulator fisik, dan lain-lain. Yang terakhir, belajar sambil bikin vlog edukatif atau konten TikTok biar aktif bergerak. Nah, dari semua contoh di tadi, kamu lebih relate yang mana nih? Visual, auditory, atau kinestetik? Kenali dulu dirimu supaya kamu nggak cuma belajar lebih cepat, tapi juga lebih nyaman dan konsisten. Jadi, belajar itu bukan soal siapa yang paling rajin, tapi siapa yang paling paham cara belajarnya. Komentar di bawah yuk, kamu masuk tipe yang mana? Sampai jumpa di konten psikologi pendidikan, buka buku perspektif Akila selanjutnya. Dadah!